saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Hadi Ya, sama-sama. atas kesempatannya untuk di interview terkait dengan Ya. pengambilan keputusan Pak. Mungkin Bapak bisa menguraikan Ya. bagaimana prosedur, bagaimana langkah-langkah, kemudian bagaimana Bapak menganalisis sebuah situasi di dalam pengambilan keputusan. Ya. Perlu saya sampaikan keputusan yang diambil dalam interview ini, Ya. keputusan yang dalam konteks dilema etika, Pak. Dilema etika. Iya. Ya. Oh iya ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana menginvestigasi kasus-kasus di sekolah yang tentunya dilema etis, dilema etika. Ya. Ini menurut pengalaman saya, bahwa kasus-kasus dilema etika itu memang membutuhkan kehati-hatian, membutuhkan ketelitian dalam menangani. Karena sebenarnya kasus-kasus ini itu kita tidak inginkan terjadi. Oleh karena kasus ini terjadi dan kita sebenarnya tidak menginginkan, kita. Nah, bagaimana cara pengidentifikasinya? Seorang guru itu sebagai decision maker, ya, jadi pengambil keputusan, sehingga sebagai pembelajaran dalam kelas. Nah, oleh karena itu dia harus bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus itu. Setelah dia mengidentifikasi, bagaimana mencari alternatif solusinya. Nah, ini bukan hanya mengidentifikasi, tetapi harus ada alternatif solusi. Jadi kalau alternatif solusi itu bukan cuma satu, ada perencanaan A, ada perencanaan B. Ya. Setelah ada alternatif, maka tentu diimplementasikan. Nah, ini tentu artinya adalah bagaimana bisa memaksimalkan tujuan. Ya, saya kira kemudian berdasarkan alternatif. Ya, jadi masalah itu identifikasi, kemudian dilihat akar permasalahannya, kemudian ada alternatif solusinya. Setelah ada alternatif solusi, bagaimana melakukan tindakan. Terkait dengan pengambilan keputusan pada dua kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, ini memang dilematis juga karena diperhadapkan pada dua kasus. Nah, sebagai seorang pengambil keputusan di sekolah, maka itu harus memperhatikan nilai-nilai etika. Nah, nilai-nilai etika yang mana itu yang dimaksud? Ada namanya nilai etika keadilan. Ini nilai etika keadilan untuk siapa? Itu untuk siswa. Jadi sedapat mungkin itu keputusan yang diambil itu tidak berpihak kepada satu kepentingan pribadi. Tidak mengatakan bahwa ini keluarga saya. Dan ini nilai etika keadilan ini harus diperhatikan seorang guru, seorang kepala sekolah sebagai leader di sekolah. Ya. Ketika keputusan diambil itu tidak ada istilah ini golongan atas, ini suku di atas, ini suku minoritas, tidak ada. Sama untuk seluruh siswa. Ya. Itu yang pertama, etika keadilan. Yang kedua ada namanya etika kode etik guru. Jangan sampai seorang guru mengambil keputusan juga bisa mencederai etika kode etik. Nah, ini penting. Jadi seorang guru juga itu harus memahami bagaimana kode etik guru itu. Ya.
Yang ketiga ada namanya etika hukum. Nah, ini etika hukum terkait misalnya dengan tata tertib yang ada di sekolah. Ya, jadi sebagai seorang guru juga harus memperhatikan tata tertib yang diberlakukan di sekolah, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan tata tertib yang berlaku. Nah, kemudian ada juga etika kepedulian. Nah, ini penting sekali. Boleh jadi etika hukum itu memang melarang, tetapi kita harus melihat dari sisi aspek etika kepedulian. Etika kepedulian di sini bagaimana menjaga harkat, bagaimana menjaga martabat siswa. Iya. Kalau misalnya tata tertib mengatakan bahwa siswa yang hamil di luar nikah dikeluarkan, betul, itu etika hukumnya. Tapi ketika etika kepedulian harus juga dipertimbangkan. Iya, tidak ada orang yang hamil di luar nikah, tetapi harus dilihat semua aspek. Ya, siapa yang melakukan? Apakah kontrol sekolah juga ketat selama ini? Apakah ada bimbingan? Apakah kita menelusuri anak ini di mana dia tinggal? Dengan siapa mereka bergaul? Sehingga ini harus diperhatikan. Nah, itulah pada kasus-kasus ini memang seorang guru sebagai pengambil keputusan di sekolah harus memperhatikan etika tersebut. Saya kira itu. Jadi ada beberapa etika tadi yang Bapak sebutkan. Iya, betul, ada beberapa etika. Etika keadilan. Iya. Kemudian memperhatikan kode etik. Memperhatikan kode etik. Ya, etika hukum dan etika kepedulian. Iya, betul. Semuanya harus diselaraskan. Iya, jangan cuma melihat satu sisi. Makanya itu dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh kaku bahwa tata tertib sekali begini, itulah yang terjadi. Nah, kalau begitu namanya pemimpin yang kaku mengartikan sebuah keputusan. Terima kasih, Pak. Terkait dengan menjalankan pengambilan keputusan, Pak. Iya. Itu kan tentunya butuh langkah-langkah atau prosedur yang misalnya boleh dikatakan bahwa satu langkah dengan langkah yang lain itu ada semacam sinkronisasi yang terkait satu sama lain, Pak. Betul. Iya. Jadi pertanyaan saya terkait langkah-langkah tersebut, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam mengatasi sebuah masalah? Iya. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Jadi ketika dalam pengambilan keputusan itu tidak serta-merta lahir sebuah keputusan, harus ada prosedur atau langkah-langkahnya. Nah, terkait pertanyaan ini juga sebagai pengalaman saya yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah dan juga pelaksana tugas kepala sekolah, dan juga pengambilan keputusan selaku guru pemimpin melayani kelas. Bagaimana lanjutnya sebuah keputusan itu? Ada langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Jadi, apakah memang keputusan itu perlu diambil? Apa tujuannya yang diambil, dipecahkan keputusan? Ini penting karena akan bermuara kepada langkah selanjutnya. Apa yang kedua? Langkah yang kedua yaitu kumpulkan informasi yang relevan. Jadi sebuah keputusan tanpa ada informasi yang relevan yang sebelumnya itu juga minim. Oleh karena itu harus ada informasi-informasi yang terkait dengan itu. Ya. Yang ketiga adalah cari solusi alternatifnya. Ya, kalaupun sudah banyak informasi yang berkaitan dengan keputusan yang akan kita ambil, tentu harus ada solusi alternatif. Seperti yang saya uraikan sebelumnya itu, ada perencanaan A, ada perencanaan B. Kalau perencanaan A itu kelebihannya adalah begini, tapi sisi kelemahannya ini. Kalau perencanaan B kelebihannya adalah ini, kelemahannya adalah ini. Sehingga guru, siswa atau siapapun melihat bahwa ini yang cocok
Sehingga nanti itu bisa lahir keputusan bersama karena melihat beberapa alternatif. Nah, yang keempat adalah pertimbangkan bukti yang ada. Ya, mungkin kita mengatakan bahwa planning A bagus, planning B agak lemah. Nah, karena bagus lemah, harus ada bukti yang mendukung. Nah, berdasarkan pengalaman yang lalu begini, maka perencanaan A itu bagus kita terapkan. Itu karena berbasis bukti atau based evidence, yang berbasis bukti. Yang kelima adalah pilih sejumlah alternatif. Ya, jadi dari beberapa alternatif yang ditampilkan tadi, kita harus memutuskan yang mana. Ya. Terus yang keenam adalah ambil tindakan. Sesudah ada alternatif tadi yang ditawarkan, kemudian dipilih alternatif selanjutnya, maka ini alternatif harus sudah diimplementasikan. Ya, jadi tahap di sini adalah acting dari tahap pemilihan alternatif tadi. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah keputusan yang diambil itu harus dilakukan evaluasi. Tentu evaluasinya setelah keputusan yang diambil ini sudah diberlakukan. Ya, kalau dalam pembelajaran kan bisa kita katakan ada evaluasi sumatif, ada evaluasi positif. Nah, tergantung keputusan apa yang kita ambil. Jadi seorang kepala sekolah atau seorang guru ini penting harus melakukan evaluasi terhadap keputusan. Apa sisi kelebihannya keputusan yang diambil, apa sisi kelemahannya. Saya kira itu. Dari beberapa alternatif misalnya atau dari beberapa metode atau jalan yang bisa adakah langkah-langkah yang menurut Bapak yang Bapak nggak efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi kalau istilah ini semacam shortcut begitu Pak. Ya. Untuk dilema jadi. Ya, saya kira ada. Ini pengalaman saya. Ya, pengalaman saya dalam pengambilan keputusan bahwa yang saya anggap efektif ketika dalam pengambilan keputusan itu untuk kasus-kasus dilema etika itu adalah mencari alternatif. Kenapa ini saya anggap sebagai tindakan yang efektif? Tidak semua orang, tidak semua guru sama pola pikirnya. Ya, tapi ketika kita menawarkan alternatif, maka guru terbuka pemikirannya. Oh iya, yang tadinya mereka tidak pikirkan, tapi karena kita sodorkan alternatif, perencanaan A bagusnya adalah sisi ini, perencanaan B bagusnya adalah dari sisi ini, perencanaan C demikian juga dari sisi kelebihannya ini. Masing-masing kelebihan ini bisa saling mengisi, sehingga rekan-rekan guru itu bisa melihat, oh kalau begitu sesuai dengan kondisi sekolah kita, maka baiknya kita pilih alternatif B karena kelebihannya adalah sisi ini. Nah, tentu suara-suara dari forum juga muncul sehingga keputusan yang diambil itu bisa nanti mufakat dari keputusan itu oleh kita, kemudian keputusan untuk kita juga. Kemudian yang kedua, dari alternatif itu memang sudah harus diputuskan. Kalau misalnya suara A, guru A mengatakan saya maunya B, kemudian guru B mengatakan saya maunya A, tentu nanti bisa kita musyawarahkan. Nah, yang suara terbanyak misalnya yang mana? Saya kira ini efektif ya berdasarkan pengalaman ketika juga saya selaku kepala sekolah. Itu yang saya tawarkan dan guru efektif memilih. Kalau begitu Pak, kita pilih ini karena ini betul-betul kita melihat sisi kelebihan yang bagus. Dengan kata lain Pak, kalau kita mengambil keputusan dengan cara yang menjadi alternatif, maka guru-guru itu sebenarnya diajak untuk berpikir. Diajak untuk berpikir dan dia bisa juga memberikan solusinya. Ya, katakanlah planningnya 3 A, B, C. Mungkin ada guru yang lain Pak, masih ada planning D. Nah, sehingga nanti kan muncul D
bisa jadi itu komparasinya, misalnya perencanaan A digabung dengan peran C sehingga muncul perencanaan E, ini jadinya. Nah itu yang sendirinya perkembangan. iya, itu bagusnya karena ini keputusan lahir oleh kita dan untuk kita. Ya. Meskipun sebenarnya kingmakernya adalah kita, atau dalam tataran tertinggi kingmakernya adalah kepala sekolah. Ya. Ini tantangan besar ketika dalam pengambilan keputusan itu. Tantangan besarnya adalah sebagian besar teman-teman guru kalau di sekolah itu kasus-kasusnya adalah kasus-kasus besar di sekolah, jadi melibatkan guru. Tantangannya adalah sebagian besar teman-teman itu pola pikirnya melihat dari sisi satu aspek etika saja, katakanlah etika hukumnya. Jadi ketika etika hukum mengatakan bahwa siswa ini harus keluar, maka itulah yang mereka pahami bahwa harus keluar. Padahal sebagai seorang pendidik, kita harus melihat dari aspek yang lain. Sehingga ini kita juga tidak bisa persalahkan rekan-rekan guru. Nah ini harus dibangun komunikasi di sekolah, bahwa betul secara aturan adalah mengatakan begini, tapi ada etika-etika yang lain seperti etika kepedulian. Ketika katakanlah ada kasus di sekolah, dia mau sekolah, tapi orang tua menginginkan kawin, jadi kasus pernikahan dini. Nah ini kan dilematis. Lanjut sekolah itu cita-citanya, kepatuhan orang tuanya dia mengikuti kawin. Nah, dilematika. Nah, kalau begitu, apakah siswa harus keluar? Harus ketika kepeduliannya bahwa ini anak masih mau sekolah, semangatnya tinggi, hanya karena kepatuhannya maka dia kawin. Nah, makanya harus ada alternatif. Kita bisa menawarkan, misalnya begini, tetap lanjut sekolah, kemudian dia kawin juga, kepatuhan kepada orang tua. Tetapi alternatifnya adalah misalnya mengikuti program KB atau menunda kehamilan, sehingga itu keduanya bisa jalan. Nah itu, iya itu kasus ini dan beberapa sudah dijumpai di sekolah. Ya. Jadi itu tadi Pak ya, kalau hanya melihat dari satu aspek, itu Iya. harus juga dilihat etika hukumnya, etika Iya. Jadi memang harus dibangun komunikasi dengan teman-teman. Kalau faktor-faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan, apakah faktor itu faktor mempermudah dalam pengambilan keputusan, itu inner factor atau faktor dari dalam diri saya sendiri. Kalau saya ada dua. Yang pertama itu komitmen. Ya, ketika seorang individu, seorang guru sudah memiliki komitmen yang tinggi, maka apapun tantangannya, kasusnya, dia berupaya untuk mengambil keputusan. Jadi saya pikir ini faktor yang menentukan saya dalam pengambilan keputusan. Jadi yang pertama faktor komitmen. Yang kedua adalah faktor kemampuan berkomunikasi. Ya. Jadi kemampuan berkomunikasi ini dibutuhkan karena boleh jadi ada hal yang buntu, yang tidak nyambung, dan bisa tersambung informasi itu, masalah itu bisa terpecahkan karena kita membangun komunikasi. Nah, dalam ilmu ada yang dikatakan juga win-win solution. Inti win-win solution adalah komunikasi yang jalan. Jadi seorang guru, seorang kepala sekolah harus membangun komunikasi. Dengan kata lain, win-win solution tidak mungkin akan didapat kalau tanpa komunikasi. Iya, tidak bisa. Karena bagaimana win-win solution kalau tidak ada alternatif yang kita tawarkan. Alternatif yang kita tawarkan juga tidak akan bermakna ketika kita tidak mengkomunikasikan. Iya. Jadi inner factor Pak. Jadi Iya. komitmen dengan kemampuan berkomunikasi.
Iya, itu sangat mempengaruhi faktor-faktor yang menjadi dalam pengambilan keputusan. Iya, iya itu. Menarik Pak. Kemudian terakhir ini Mbak, ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi pembelajaran yang menarik Pak dalam pengambilan keputusan selama Bapak memimpin dua sekolah yang berbeda? Ya. Ya. Apa kira-kira yang menarik Pak dalam mengambil keputusan Pak? Ya, saya percaya, saya yakini bahwa setiap masalah itu tidak berdiri sendiri. Nah, ini pembelajaran ya. Jadi baik saya di sekolah di SMK Negeri 2 Sopeng maupun sebagai PMP di SMK Negeri 1 Sopeng, saya yakini itu bahwa apapun masalah, apapun kasus yang terjadi, kasus itu tidak berdiri sendiri. Karena tidak berdiri sendiri, maka kita membutuhkan identifikasi analisa yang mendalam bahwa kasus ini yang melatar belakangi, yang menyebabkan timbulnya ini apa. Karena ada pertanyaan unsur kemengapaan itu, maka muncullah alternatif-alternatif sehingga kita tidak mementingkan ego individu. Karena tidak mementingkan ego individu, maka keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan bersama. Ya, dan ini penting. Dimanapun seorang pemimpin itu, ya, seorang pemimpin itu jangan mementingkan egonya. Ketika mementingkan egonya, maka konsekuen itu akan lain. Ketika itu bagaimana merangkul teman-teman, meminta pendapatnya, inilah pentingnya seorang pemimpin. Ya. Oke, siap. Terima kasih waktunya untuk pertanyaan wawancara mengenai pengambilan keputusan yang disediakan di sekolah, terutama yang terkait dengan pengambilan keputusan yang dilematis, dilema etika. Iya. Langkah dan strategi yang digunakan di SMA Negeri 1 Sopeng ketika menghadapi suatu masalah yang sifatnya dilema tanda kutip. Kedua masalah tersebut yang muncul itu bersentuhan dengan moral dan semuanya positif, semuanya benar untuk pilihan. Langkah-langkah yang terpenting harus kita lakukan adalah bagaimana dulu menemukan apa akar masalahnya. Jadi jangan menyelesaikan satu masalah atau mengambil satu keputusan sebelum menemukan apa akar masalah sesungguhnya. Jadi titik intinya menemukan dulu akar masalahnya seperti apa. Maka semua hal yang dilema nanti itu akan sederhana kita bisa menilai. Sehingga di dalam pengambilan keputusan nanti akan merasa terwakili, tidak ada merasa teraniaya, tidak ada merasa terabaikan. Semua merasa terakomodir karena kita berawal pada akar masalah. Dalam identifikasi berbagai masalah yang muncul harus menggunakan analisis SWOT. Di analisis SWOT itu akan ditemukan apa tantangannya, apa bebannya, apa kekuatannya, ya, apa kekuatannya. Setelah dibentang dalam bentuk analisis SWOT, maka tidak sulit sekolah akan menemukan dan menentukan di mana pilihan-pilihan tepat atau pengambilan keputusan yang dianggap paling tepat untuk sekolah itu, dengan catatan tetap memperhatikan apa yang menjadi visi misi satuan pendidikan itu.
prosedurnya itu dilihat dari leading sektornya. Leading sektornya. Kalau masalah itu atau keputusan itu akan diambil yang bersentuhan dengan leading sektor BK, maka di sanalah dulu akan diolah, di sanalah akan dikemasi untuk persiapan-persiapan pengambilan keputusan. Sisa akan dikomunikasikan dengan pihak kepala sekolah. Jadi dia berbasis leading sektor, ya. Dalam pengambilan keputusan, tidak selamanya yang terbaik adalah suara terbanyak. Dan bukan nanti dikatakan demokratis kalau berdasarkan suara terbanyak. Makanya itu, dalam pengambilan keputusan itu sendiri, tentu tidak lain dan tidak bukan bahwa kalau masalah itu muncul langsung kompleks, langsung besar, maka harus lebih tenang, harus lebih hati-hati dalam menyikapinya. Tidak boleh satuan pendidikan tergopoh-gopoh menyelesaikan. Kadang-kadang ada masalah langsung besar. Kalau masalahnya sederhana dan bisa mengundang masalah yang kompleks, maka harus dicepat diselesaikan secepatnya. Harus diambil keputusan secepat-cepatnya. Kalau dia masalahnya sederhana tetapi bisa mengundang hal yang kompleks. Nah, saya perjelas sekali lagi, kalau masalah itu muncul langsung kompleks, butuh pertimbangan yang matang, butuh pelibatan berbagai komponen-komponen yang ada untuk kita curahkan pikiran-pikiran dalam pengambilan keputusan itu. Jadi sederhananya seperti ini, kalau masalah itu muncul langsung kompleks, butuh waktu, butuh ketenangan. Tapi kalau masalah itu sifatnya sederhana, tetapi bisa mengundang masalah yang kompleks, maka harus diselesaikan secepatnya. Tantangan-tantangan yang dialami dalam pengambilan keputusan. Tantangannya adalah tidak semua gagasan-gagasan itu mudah dan sederhana dapat diterima oleh seluruh komponen sekolah. Maka butuh kearifan, butuh tata kelola yang baik, dan tidak kalah pentingnya adalah kepala sekolah harus lebih komunikatif. Artinya lebih komunikatif, tidak mengandalkan jalan satu-satunya melalui forum rapat dalam pengambilan keputusan. Jadi bisa saja pengambilan keputusan tanda kalau itu yang terbaik, maka mungkin keputusan akan diambil prerogatif. Karena tadi dasarnya adalah tidak selamanya keputusan itu yang terbaik apabila melalui voting. Karena dasar sekolah, berarti sekolah adalah misi yang akan dicapai. Dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilema itu, maka semua komponen sekolah itu harus dilibatkan berdasarkan dengan substansi masalah. Jadi biarkan masalah itu terselesaikan sesuai dengan tahapan. Tidak semua keputusan harus diambil oleh pusat. Tapi ada keputusan hanya dilaporkan kepada sekolah. Kasihan kepala sekolah kalau dia selalu memutuskan biar surat izin itu terhadap siswa yang mau keluar daerah harus kepala sekolah ambil keputusan. Sayang kepala sekolah ini. Itu sudah BK yang mengambil keputusan, itu sudah wali kelas mengambil keputusan, bahkan terlibat dalam mata pelajaran. Sehingga inilah yang dimaknai dengan pelibatan seluruh komponen sekolah dalam pengambilan keputusan.
dalam pengambilan keputusan jangan menjebak diri, jangan menjebak diri, atau jangan jebak institusi. Jadi semua keputusan-keputusan yang sifatnya amat-amat dilema, maka selalu harus ada kalimat perjalanan 1, 2, 3 bulan berikutnya kita akan evaluasi. Jadi jangan sifatnya keputusan diambil untuk seterusnya. Sampaikan contoh. Ketika di SMA 1 kami ambil kebijakan untuk penerapan moving class dan full day. Secara bersamaan saya ditantang oleh warga sekolah bahwa sesuatu yang hampir mustahil tidak bisa bersama lakukan. Tapi saya beri keyakinan. Ayo deh, mari kita coba. Karena kalau kita tidak coba, mana mungkin kita tahu. Setelah kita coba, ternyata kalau memang faktanya nanti merugikan sekolah atau menurunkan prestasi siswa, menurunkan prestasi sekolah, kita eliminir kembali. Kita coba. Intinya tidak ada keputusan bersifat permanen. Terus itulah pentingnya di sekolah itu ada namanya program monitoring evaluasi. Peran monitoring evaluasi yang menentukan. Jadi ada ruang dan waktu tertentu untuk merefleksi kembali bagaimana perjalanannya ini. Jangan sampai program itu sesungguhnya baik, hanya ada komponen sedikit saja yang turut mengganggu, akhirnya program itu dicoret. Istilahnya satu nyamuk yang menggigit, kelambu yang dibakar. Saya contohkan lagi ke satu contoh kasus. Saya melihat terakhir agak rendah kehadiran guru dalam kehadiran upacara. Itu Kehadiran upacara itu kan dilema juga. Di lain sisi, bagaimana kalau tidak ada jamnya pada saat itu, pada jam pertama itu kan gitu. Dilema sebenarnya walaupun itu tidak benar. Intinya dia hari sekolah, maka dia harus sekolah. Tapi fakta di satuan pendidikan kita hampir merata di setiap satuan pendidikan seperti itu keadaannya. Maka langkah yang kami ambil tanpa ada gesekan, saya membuat surat edaran diundang kepada Bapak Ibu wali kelas untuk secara bersama-sama mendampingi di barisan masing-masing anak walinya pada acara penaikan bendera. Jumlah kelas di sini 30 orang, maka 30 orang minimal bulan. Wah, biasa pengaruh. Sudah hari kedua, sudah minggu kedua. Tinggi sekali keseluruhan. Anak aktif berbicara, anak fokus berbicara. Surat edaran itu tidak melalui, tapi ada integritas, ada kewenangan melekat pada institusi itu. Institusi itu yang digenggam oleh kepala sekolah untuk diimplementasikan.